Di lautan luas yang kelihatannya damai, biru, dan tenang dari permukaan, sebenarnya ada satu ikan yang hidupnya jauh dari kata santai. Namanya salmon. Kalau ikan lain sibuk berenang santai, makan plankton, ngumpul sama teman tongkrongan laut, terus tidur, repeat lagi besok, salmon justru punya misi hidup yang bisa dibilang mode hardcore tanpa cheat. Bayangin, hidup enak di laut yang luas, makanan banyak, tapi tiba-tiba dia kepikiran buat balik ke sungai. Lah, siapa yang nyuruh? Yang bikin makin absurd, sungai itu bukan tempat nyaman buat dia sekarang. Justru di sana arusnya deras, jalannya sempit, banyak batu tajam, dan penuh bahaya di setiap sudut. Ibaratnya kamu udah tinggal di kota nyaman, AC dingin, makanan tinggal pesen, tiba-tiba mutusin balik ke kampung tapi jalannya harus naik gunung, nyebrang sungai deras, dan di tengah jalan ada yang ngejar. Ini bukan pulang kampung, ini survival mission. Tapi ini bukan sekedar iseng jalan-jalan ya. Salmon melakukan perjalanan ribuan kilometer dari laut menuju sungai tempat dia dilahirkan. Iya, tempat lahirnya. Jadi setelah bertahun-tahun hidup di laut luas yang gak ada patokan arah jelas, dia tetap bisa balik ke titik yang sama. Padahal kita aja kadang lupa parkir motor di mana, ini ikan bisa nemuin rumah masa kecilnya lagi. Ini GPS bukan kaleng-kaleng, ini GPS alami versi Pro Max. Dan perjalanan ini jelas bukan santai sambil rebahan di arus air. Setiap detik adalah perjuangan. Dia harus berenang melawan arus yang terus mendorongnya ke belakang, menghadapi rintangan alam, dan tetap maju walaupun kondisi makin berat. Arus sungai itu kayak lagi ngomong, udahlah balik aja, capek tahu. Tapi si salmon nggak peduli. Dia tetap maju, seolah punya satu tujuan yang nggak bisa diganggu-gugat. Jadi sekarang pertanyaannya, kenapa ikan ini rela melakukan perjalanan segila ini? Apa yang bikin dia nekat meninggalkan kenyamanan laut, lalu masuk ke jalur penuh bahaya hanya untuk kembali ke tempat asalnya? Ini bukan sekedar perjalanan biasa, ini adalah misi hidup yang penuh perjuangan, pengorbanan, dan misteri. Begitu masuk ke sungai, perjuangan salmon langsung berubah jadi mode ekstrim. Arus yang deras menghantam tubuh mereka dari depan, terus mendorong ke belakang tanpa ampun. Airnya dingin, kuat, dan gak kasih ruang buat santai sedikit pun. Ibaratnya kamu lagi jalan maju, tapi ada orang dorong terus dari depan sambil bilang, udahlah balik aja ke laut, di sana enak loh. Tapi salmon nggak ada kata mundur. Mereka tetap berenang maju, satu kibasan ekor demi satu kibasan, pakai seluruh tenaga yang tersisa. Masuk lebih dalam ke sungai, rintangannya makin brutal. Air mengalir kencang di antara batu-batu besar, menciptakan arus berputar yang bisa bikin salmon kehilangan arah. Kadang mereka hampir sampai ke atas, tapi tiba-tiba arus balik datang dan hush, jatuh lagi ke bawah. Ibarat udah capek naik tangga 10 lantai, terpleset balik ke lantai 1. Mau nangis, gak bisa, harus ulang lagi. Lalu tibalah di rintangan paling legendaris, air terjun. Tingginya bisa beberapa meter, air jatuh deras dari atas seperti tembok yang mustahil ditembus. Tapi salmon gak punya pilihan lain. Satu persatu mereka mengambil ancang-ancang dari bawah, berenang sekuat mungkin, lalu melompat keluar dari air dengan tenaga penuh. Ada yang hampir sampai, tapi jatuh lagi. Ada yang nabrak arus, langsung mental ke bawah. Ini bukan sekedar lompat, ini parkur versi ikan level dewa. Bayangin adegannya lebih detail. Puluhan bahkan ratusan salmon berkumpul di bawah air terjun, semua bergantian melompat. Air memercik kemana-mana. Suara derasnya menggema dan mereka terus mencoba tanpa henti. Ada yang sudah kelelahan, ada yang tetap mencoba lagi dan lagi. Ini bukan cuma soal fisik, tapi soal tekad. Kalau manusia mungkin udah bilang, udah deh cari jalan lain aja. Tapi salmon, jalannya cuma satu, maju. Yang bikin makin gila, selama perjalanan ini mereka hampir nggak makan sama sekali. Semua energi yang mereka punya sudah disimpan dari laut, dan sekarang dipakai habis-habisan untuk bertahan dan terus bergerak maju. Jadi setiap lompatan, setiap dorongan, itu benar-benar berarti. Gak heran kalau perjalanan ini disebut salah satu perjuangan paling ekstrim di dunia hewan. Ini bukan sekedar berenang, ini perjuangan hidup mati. Perjalanan salmon ternyata bukan cuma soal melawan arus, tapi juga soal bertahan hidup dari serangan predator di setiap langkah. Begitu mereka masuk ke sungai, suasana langsung berubah. Air yang tadinya cuma deras sekarang jadi arena berburu. Dari kejauhan berbagai makhluk mulai berdatangan. Dan sayangnya mereka bukan datang buat dukung, mereka datang buat makan. Ibaratnya lagi lari maraton,
tapi sepanjang jalan ada yang ngejar sambil bawa piring. Di tepi sungai berdiri santai brown bear dengan posisi siap siaga. Mereka udah hafal banget momen salmon lompat. Begitu ada yang muncul ke permukaan, trut, sekali sapuan cakar langsung kena. Bahkan ada yang langsung dimakan di tempat, ada juga yang dibawa santai ke pinggir kayak lagi bawa snack. Buat beruang, ini bukan berburu. Ini event tahunan all you can eat. Dari atas, suasana nggak kalah tegang. Burung pemangsa seperti eagle terbang melingkar. Matanya tajam banget mengawasi air di bawah. Begitu ada salmon yang terlalu dekat ke permukaan, langsung turun dengan kecepatan tinggi. Serip, dalam sekejap ikan sudah diangkat ke udara. Salmon yang tadi berjuang di air tiba-tiba berubah jadi paket takeaway. Di sekitar pinggir sungai, bahaya lain juga mengintai. Monitor lizard diam-diam menunggu di antara batu dan akar pohon, siap menyergap salmon yang lengah. Dan bukan cuma hewan, manusia juga ikut berburu dengan jaring atau kancing. Jadi salmon ini benar-benar dikepung dari semua arah. Darat ada beruang, udara ada burung, air dan pinggir ada predator lain. Bahkan manusia juga ikut. Ini bukan perjalanan biasa, ini survival mode tanpa ampun. Yang bikin makin dramatis, dari ribuan salmon yang memulai perjalanan ini, hanya sebagian kecil yang benar-benar berhasil sampai tujuan. Banyak yang gugur di tengah jalan, kelelahan, atau jadi mangsa predator. Tapi yang selamat, mereka tetap maju tanpa ragu. Ibarat game, ini bukan sekedar level sulit. Ini hardcore mode tanpa checkpoint. Sekali gagal, selesai. Tapi salmon tetap lanjut, karena mereka punya satu tujuan yang lebih penting dari segalanya. Setelah melewati arus deras, lompat air terjun berkali-kali, dan lolos dari berbagai predator, akhirnya salmon sampai di tahap paling penting dalam hidupnya, kembali ke tempat mereka lahir. Dan ini bukan sekedar sampai sungai yang mirip ya, tapi benar-benar bisa kembali ke lokasi yang sangat spesifik. Hal ini yang bikin para ilmuwan sampai sekarang masih kagum. Gimana mungkin ikan tanpa peta, tanpa GPS, bisa navigasi sejauh itu dengan akurat banget. Bayangin perjalanan mereka dari awal. Lahir sebagai ikan kecil di sungai, lalu hanyut ke laut, tumbuh besar di lautan luas selama bertahun-tahun. Laut itu luasnya bukan main, nggak ada jalan, nggak ada tanda arah, semua kelihatan sama. Tapi setelah sekian lama, mereka justru bisa menemukan jalan pulang ke sungai asalnya. Bahkan lebih gila lagi, mereka bisa sampai ke titik yang hampir sama tempat mereka pertama kali menetas. Ini bukan sekedar ingatan, ini kemampuan navigasi level di luar nalar. Para ilmuwan percaya salmon menggunakan kombinasi indera penciuman super tajam dan kemampuan membaca medan magnet bumi. Jadi mereka seperti punya kompas alami di dalam tubuhnya. Saat mendekati sungai, mereka mengenali bau air yang khas dari tempat kelahiran mereka. Ibaratnya kayak kamu bisa kenal bau masakan rumah sendiri dari jauh. Bedanya, ini versi ekstrim. Laut luas, jarak ribuan kilometer, tapi tetap ketemu. Dan yang paling keren, sistem ini nggak pernah error, nggak ada recalculating route. Sesampainya di lokasi tujuan, salmon mulai bergerak lebih pelan dan fokus. Mereka mencari bagian sungai dengan arus yang pas, dasar yang cocok, dan lingkungan yang aman untuk bertelur. Betina akan menggali lubang kecil di antara pasir dan kerikil menggunakan tubuhnya, menciptakan tempat khusus untuk generasi berikutnya. Di momen ini, semua perjuangan, capek, luka, hampir mati, akhirnya terbayar. Ini bukan sekedar sampai tujuan, ini menyelesaikan misi hidup. Dari sini kita bisa lihat satu hal yang luar biasa. Salmon bukan cuma ikan biasa yang ikut arus. Justru sebaliknya, mereka melawan arus demi tujuan yang sangat jelas. Mereka punya insting, daya tahan, dan arah hidup yang kuat. Setelah semua yang mereka lewati, akhirnya mereka benar-benar pulang ke rumah. Setelah perjalanan panjang yang penuh drama, akhirnya salmon sampai di final boss kehidupannya, bertelur. Di dasar sungai yang airnya mulai lebih tenang, betina perlahan menggali pasir dan kerikil kecil pakai tubuhnya. Gerakannya pelan tapi pasti, kayak lagi nyiapin rumah masa depan. Lalu, satu persatu, telur kecil berwarna oranye diletakkan dengan hati-hati. Di sekitar mereka, ikan-ikan kecil lewat, air mengalir pelan. Suasananya damai banget. Ibaratnya habis chaos panjang, sekarang masuk cutscene tenang. Setelah itu, salmon jantan datang untuk membuahi telur-telur tersebut. Tapi jangan kira semuanya langsung aman ya. Justru di momen ini, bahaya masih ada di mana-mana. Ikan kecil lain mulai mendekat kayak, wah gratis nih. Arus sungai juga bisa sewaktu-waktu geser telur kalau nggak cukup kuat nempel. Jadi walaupun sudah sampai garis finish, masih harus jaga hadiah biar nggak diambil orang. Ini bukan cuma perjuangan sampai tujuan, tapi juga jaga hasilnya.
Beberapa waktu kemudian, telur-telur itu mulai berubah. Dari yang awalnya cuma bulat kecil, perlahan di dalamnya mulai terbentuk kehidupan baru. Kalau diperhatikan lebih dekat, mulai terlihat bentuk kecil calon ikan di dalamnya. Hingga akhirnya, telur-telur itu menetas. Dan keluarlah bayi salmon kecil yang disebut burayam. Kecil banget, imut, santai, kayak belum tahu hidup itu keras. Padahal nanti dia juga bakal ikut event tahunan penuh penderitaan yang sama. Di sekitar mereka, kehidupan sungai tetap berjalan. Ada ikan lain berenang santai, serangga air bergerak di antara batu, dan sesekali bayangan burung lewat dari atas. Dunia tetap penuh bahaya, tapi generasi baru ini mulai beradaptasi pelan-pelan. Mereka akan tumbuh, belajar berenang lebih kuat, lalu suatu hari pergi ke laut. Dan tanpa sadar, mereka akan mengulang perjalanan gila yang sama seperti induknya. Ini kayak warisan keluarga, tapi versi ekstrim. Dan disinilah bagian paling nyentuh. Setelah semua perjuangan itu, banyak salmon dewasa akhirnya mati karena kelelahan. Energi mereka habis total, tubuhnya sudah nggak kuat lagi. Tapi dari pengorbanan itu, lahirlah kehidupan baru yang akan melanjutkan siklus ini. Jadi ini bukan cuma cerita ikan. Ini cerita tentang perjuangan, pengorbanan, dan tujuan hidup. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kamu. Biar mereka juga tahu, hidup itu kadang berat, tapi selalu ada tujuan di baliknya.